Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami keberanian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan bahkan sukacita pada pagi hari. Engkau membebaskan kami dari segala ketakutan. Engkau melepaskan kami dari segala beban. Dan terima kasih kalau kami boleh beribadah pada siang hari. Kami rindu Tuhan. Engkau sekali lagi menjamah setiap hati kami. Kami rindu ya Tuhan. Ketika kami berada di dalam ruangan ini, firman-Mu boleh disampaikan. Sungguh yang kami dengar adalah suara-Mu. Sungguh yang kami perhatikan adalah kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami sungguh dipulihkan. Kami sungguh diberkati. Dan bahkan Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin bergairah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian dalam perenungan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Persilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ada yang takut enggak ya datang gereja? Oh enggak, puji Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua membuka di dalam Matius pasal yang ke-12, Saudara. Matius 12 kita akan baca, sudah boleh perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah diketemukan, saya membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Taurat di bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya kembali baca dan ulang ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu kita sudah pada tahu ya, baik itu melalui televisi ataupun melalui siaran yang lain, melalui WA dan seterusnya, Presiden mengumumkan bahwa ada 2 orang yang positif kena COVID-19. Lalu di hari Jumat diperbarui lagi, ternyata nambah 2 orang lagi yang mengalami ataupun positif COVID-19. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat diumumkan itu, apa yang menjadi pikiran kita atau apa yang kita pikirkan pada saat diumumkan bahwa ternyata virus ini sudah masuk di Indonesia? Apa yang kita pikirkan, saudara? Adakah kita takut? Adakah kita khawatir? Saudara, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita saksikan, kita bahkan menerima broadcastan dari WA dan seterusnya, itu orang itu berbondong-bondong gitu kan ya, menyerbu mall, menyerbu supermarket, menyerbu Indomaret dan seterusnya untuk mencari bahan makanan. Mereka memborongnya. Yang biasanya beli beras 5 kilo, jadi beli beras jadi 20 kilo.
Awas loh, kalau ikut-ikutan beli banyak, kutuan loh berasnya. Ada yang beli mie biasanya cuma 10-20. Ini belinya berapa saudara? 10 karton, 10 dus. Hati-hati loh, expired loh saudara ya. Masa setiap hari makan mie? Bahaya loh saudara. Terus ada juga yang kemudian memborong. Itu, apa namanya? Pencuci tangan. Ada yang memborong masker. Wah, semuanya pada ketakutan borong-memborong. Akhirnya apa saudara? Orang sibuk borong-memborong, orang takut borong-memborong saudara. Gejolak itu malah terjadi saudara. Saudara, pada waktu itu saya sedang bersama dengan beberapa orang. Orang yang di dekat saya itu nyeletuk saudara. Bener-bener ya. Orang yang punya duit itu enggak berbelas kasihan. Saya kaget dengar begituan saudara. Pasti saudara orang yang bisa borong pasti orang yang punya duit. Yang punya duit banyak itu pasti bisa borong apapun dan beli apapun. Amin. Berbahagialah yang punya duit. Saudara, seorang teman itu mengatakan, enggak berbelas kasihan Pak. Tapi bersyukur kalau saudara lihat ada seorang ibu yang meskipun harga itu mahal, tetap dia jual harga normal gitu. Kalau saudara punya toko, punya warung, punya mall, harganya mau dinaikin atau tetap normal ya? Hah? Naikin dong, kesempatan. Teman saya itu bilang, benar-benar nih orang yang gak berbelas kasihan. Gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih artinya belas kasihan? Apa sih artinya berbelas kasihan itu? Saudara, saya mencoba mencari artinya dan beberapa kamus bahasa Indonesia saya coba lihat apa sih artinya berbelas kasihan. Berbelas kasihan di KBBI itu diterjemahkan perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Ada perasaan iba dan sedih melihat orang lain menderita. Saudara, kalau melihat orang yang lain menderita, sedih atau bahagia sih? Hah? Yang benar. Kalau musuh kita yang menderita, bahagia atau sedih? Kalau orang lain yang kebanjiran rumahnya, bahagia atau sedih? Rasain loh. Apakah gitu saudara? Saudara, kamus bahasa Indonesia menjelaskan ada perasaan iba, perasaan sedih ketika melihat orang lain itu menderita. Terus kemudian saya senang dengan definisi yang dibuat oleh Charles Spurgeon. Dia berkata begini, belas kasihan itu ekspresi dari emosi terdalam. Sebuah perjuangan yang keluar dari dalam perut, dia bilang. Sebuah kerinduan yang paling mendalam atas rasa iba. Boleh diklik? Atas rasa iba, rela untuk menolong orang lain. Udah ngeri loh istilah ini. Saya suka sekali dengan pernyataan ini. Saya setuju dengan pernyataan ini. Inilah belas kasihan. Belas kasihan itu bukan hanya saudara ekspresi saja. Bukan hanya rasa yang kemudian aduh kasihan. Tetapi ternyata berbelas kasihan itu juga merupakan suatu tindakan yang keluar dari seseorang. Itu baru belas kasihan. Kalau kita melihat orang kemudian ada yang menderita bilang, kasihan ya, itu belum belas kasihan. Kalau kemudian, aduh saya sedih ya lihat orang itu. Kok menderita banget orang itu ya. Saudara, itu belum belas kasihan. Tetapi saudara, Spurgeon katakan, Spurgeon definisikan, belas kasihan itu adalah dia kasihan, dia prihatin, dia iba, setelah itu menolong orang itu. Dan itu sama persis yang dilakukan oleh Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kristus itu begitu sedih. Ketika manusia itu terus terjerumus di dalam dosa, Kristus kemudian tidak membiarkan, tapi dia datang. Bukan hanya dia datang lihat, yuk kasihan ya manusia, siapa suruh kamu gak taat sama aku. Enggak saudara, tapi kemudian Kristus mati buat mereka, buat kita yang berdosa. Itu artinya belas kasihan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-7 tadi? Dalam kebenaran firman itu dikatakan, jika memang mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan, apa saudara? Persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat saya menyatakan begitu, tadi saya bilang di KU1. Dan ada yang saya ajak diskusi, dia bilang, berarti kita nggak apa-apa ya kalau nggak memberikan persembahan. Dia bilang gitu. Oh, no, bukan begitu maksud Tuhan Yesus. Dia bilang, maksudnya bukan demikian. Tapi maksudnya apa dari bagian ini? Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan apa yang menjadi latar belakang ketika Yesus menyampaikan bagian ini. Serta di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu begitu jelas apa yang menjadi latar belakangnya. Saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, saudara. Saudara yang pernah ke Israel dan tahu padang gurun yang ada di Israel, tentunya berjalan-jalan mengelilingi kota demi kota itu melelahkan ya. Sangat lelah, sangat capek. Nah, saudara, sama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Nah, saudara, saya nggak tahu kalau di Israel sekarang ini ada warung-warung di pinggir jalan gitu nggak sih ya? Ada nggak? Loh, yang sudah Israel nggak tahu ya? Oh, berarti di hotel aja pastinya ya. Tetapi saat itu memang nggak ada warung seperti kita hari ini. Jadi makanan yang mereka harus makan ya yang ada di sekitarnya. Nah, kebetulan saudara, Yesus bersama murid-muridnya itu melewati areal tanaman gandum. Tanaman gandum itu biasanya sudah dibajak, sudah dipetik, dan biasanya saudara, orang-orang Israel itu selalu meninggalkan sisanya. Nah, sebenarnya kemudian yang diambil oleh murid-murid itu untuk dikonsumsi itu sisanya. Murid itu mengambilnya dan kemudian memakannya. Wajar nggak saudara? Orang kalau lapar pasti butuh duit. Betul ya? Orang kalau lapar pasti butuh makan. Kalau haus butuh air untuk minum. Nah, saat itu murid-murid itu kelaparan, saudara. Saudara, kelaparan gimana sih rasanya? Ngerasain lapar nggak saudara? Hari ini puasa nggak? Hah? Enggak ya. Kalau kita lapar pasti butuh makan, saudara. Dan itu yang terjadi oleh murid-murid. Murid-murid itu saat itu lapar. Pernah nggak lapar yang nggak ketahankan begitu? Aduh, pokoknya nggak bisa apa-apa. Ada orang bilang begini, aku kalau lapar itu nggak bisa mikir. Nah begitu tuh kira-kira. Pokoknya kita ini nggak bisa mikir kalau perut kita itu nggak kenyang. Nah, murid-murid mengalami kondisi yang kayak begitu. Dia lapar sekali. Dan kemudian memetik bulir gandum itu dan memakan. Wajar ya saudara ya? Kalau lapar pasti makan. Sebab apa saudara? Perjalanan mereka itu masih jauh. Dan mereka masih terus berkeliling. Tetapi saudara-saudara, dilihatlah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ketika melihat kejadian itu, menegurnya. Dan dia berkata kepada Yesus, lihat itu muridmu, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tuhan Yesus diprotes oleh orang Farisi ini. Ini sebenarnya pernyataan dan ungkapan ini keras, saudara. Ditegur dengan keras. Diprotes dengan keras oleh orang Farisi ini. Lihat itu murid-muridmu. Mungkin kalau didramatisir begitu ya. Wah, ditunjuk-tunjuk gitu loh saudara. Nunjuk-nunjuk begitu. Lihat tuh, murid-muridmu itu bilangnya murid yang baik. Tapi dia melanggar hari Sabat. Dia mengambil gandum dan makan pada hari Sabat. Wah, saudara, inilah orang Farisi. Yalah, maklumin aja dasar orang Farisi tukang protes, gitu kan ya. Dia protes kepada Tuhan Yesus. Dia memprotes Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, siapa yang berbuat, siapa yang diprotes? Siapa yang berbuat, saudara? Hah? Murid-murid. Seharusnya siapa yang kemudian dikasih tahu? Murid?
Murid-murid ya, wajarnya gitu ya. Tetapi dia orang Farisi, saudara. Dia langsung cari pemimpinnya. Dia protes kepada pemimpinnya. Inilah orang Farisi yang memprotes pemimpin itu dan berkata, lihat itu murid-muridmu makan pada hari Sabat, mengambil gandum pada hari Sabat untuk dimakan. Kenapa saudara? Orang Farisi itu punya prinsip. Di hari Sabat itu adalah hari beristirahat. Mereka tidak boleh melakukan apapun. Dan murid-murid dianggap sudah melanggar hukum Taurat. Menganggap peraturan yang mereka buat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menjawab apa? Tuhan Yesus menjawab apa? Tidak tahukah kamu pada waktu itu Daud dan pengikutnya juga lapar. Kemudian dia masuk ke bait Allah, mengambil roti sajian itu dan memakannya. Terus Tuhan Yesus juga bilang, tidak tahukah kamu pada hari Sabat para imam-imam itu tetap bekerja melakukan tugas tanggung jawabnya. Dan ternyata bait Allah tidak menyalahkannya. Tapi engkau mengapa menyalahkan orang yang tidak bersalah? Singkatnya demikian saudara. Tuhan menjawab itu semua. Tuhan melihat itu semuanya. Maka pada akhirnya di ayat yang ke-7 dia katakan, jika memang mengerti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Sesungguhnya orang-orang Farisi ini ternyata belum mengerti akan firman Tuhan. Sesungguhnya orang Farisi ini mungkin saja hanya tahu akan firman Tuhan. Sesungguhnya mungkin saja orang Farisi itu tahu dan baginya firman yang ia dengarkan itu bukan untuk ia lakukan. Tapi orang lain yang harus melakukannya. Buktinya apa? Dia klaimkan itu kepada orang lain. Dan dia tidak mengerti sungguh apa itu arti belas kasihan. Bagi dia belas kasihan dengan belas kasihan dalam pengertian yang dimaksud Tuhan Yesus itu berbeda. Karena kalau kita perhatikan ada 3 hal penting yang membedakan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus memahami belas kasihan itu. Yang pertama saudara saya ingin katakan begini. Orang Farisi itu hanya menghendaki orang lain melakukan. Tetapi Tuhan Yesus sudah melakukan. Orang Farisi itu hanya menghendaki orang lain yang melakukan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu sendiri. Mereka enggak mengerti apa yang dimaksud dengan belas kasihan itu. Mereka hanya mengerti dan tahu tentang belas kasihan. Tetapi tidak pernah tahu apa maksud dan inti dari belas kasihan itu sendiri. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Wycliffe menyatakan saudara, Allah itu menghendaki hati yang benar jauh melebihi hal-hal lahiriah yang telah menjadi formalitas belaka. Sesuatu pengertian rohani tentang Kristus dan para muridnya akan mencegah orang Farisi ini seharusnya menghakimi orang yang tidak bersalah. Artinya apa saudara? Dia itu hanya mengerti akan belas kasihan, hanya tahu tentang belas kasihan, tetapi tidak melakukannya. Tidak mengalaminya, tidak menghidupinya. Bayangkan saudara, bahwa murid-murid itu memetik gandum, memetik itu hanya sambil lalu. Dia sudah salahkan murid-murid. Yang dimaksud bekerja atau berhenti bekerja di hari Sabat, itu tidak seperti yang dilakukan oleh murid-murid itu. Hanya sambil lalu saja. Dan makan itu bukan bentuk satu pekerjaan. Tetapi memang itu menjadi satu kebutuhan kita. Hari Sabat memang gak boleh makan. Ya. Boleh.
Jadi sahabat memang nggak boleh kita bergerak sedikit pun. Boleh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi ini menganggap yang dilakukan oleh murid itu satu tindakan yang sudah melanggar hukum Taurat. Saudaraku, kadang kita hampir mirip seperti ini. Belas kasihan itu hanya didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya kaku. Sesuatu yang sudah diatur. Sesuatu yang diarahkan. Tapi saya mau katakan bahwa belas kasihan itu harusnya didasarkan kepada kasih Kristus. Orang yang berbelas kasihan berarti orang yang bertindak melakukan kasih. Lagi ini turut dengan spiritual. Jadi orang yang berbelas kasihan berarti orang itu yang bertindak melakukan kasih. Jadi bukan omdo saudara, bukan omong saja. Tapi sungguh-sungguh itu melakukan. Orang Farisi itu sangat-sangat taat dengan satu peraturan. Dan ketaatan itu menjadi ketaatan yang dilakukan dengan kaku, saudara. Ketaatan yang dilakukan dengan dingin. Dan dia suka dengan hal-hal yang sifatnya seremoni. Suka pada hal-hal yang sifatnya itu legalitas. Tapi tanpa didasari kasih. Gak ada kasih. Dia melakukan itu ada tanpa ada rohnya. Roh kasih itu gak ada di dalamnya. Dia lakukan karena peraturan. Dilakukan karena seremoni. Bukan didasarkan pada kasih. Saya ingat tuh. Kita melakukan itu didasarkan pada seremoni atau kita dasarkan pada kasih. Sebab saudara, kalau yang kita lakukan bukan berdasarkan kasih atau belas kasihan itu bukan berdasarkan kasih Kristus. Berarti yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Orang Farisi itu melakukan bukan berdasarkan kasih, saudara. Tapi orang Farisi itu melakukan berdasarkan peraturan. Karena sudah diatur hukum Taurat mengatakan yang demikian. Maka dia dengan getol membelanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang Farisi itu mementingkan kekudusan hanya dari apa yang nampak. Meskipun di dalam hati itu kotor, rusak, dan penuh dengan masalah. Hanya yang nampaknya saja. Penampakan itu seolah-olah baik, saudara. Penampakan seolah-olah indah, saudara. Tetapi di dalam hatinya itu penuh dengan kekotoran. Penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ini artinya apa? Dia melakukannya itu hanya ingin menutupi kesalahan. Dia lakukan itu hanya untuk menutupi. Tetapi hatinya begitu jahat, begitu picik, begitu mengerikan. Hatinya itu hati yang penuh dengan kekotoran. Saudara, kalau kita bersahabat dengan orang yang seperti ini, mau nggak? Menampilkan hal yang baik kelihatannya di depan. Di belakang, saudara. Kita ditusuk, kita dihujam. Ternyata saudara ada motivasi-motivasi yang kita nggak tahu. So kalau kita menemukan orang yang seperti ini, inilah orang-orang Farisi. Adakah di dalam gereja orang yang kayak begini? Adakah orang yang seperti itu? Kalau demikian, orang-orang Farisi itu ada. Kalau demikian, orang-orang Farisi itu pun mungkin termasuk juga mungkin para hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya memahami bagian ini, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, jangan sampai apa yang menjadi penampilanku itu sebenarnya menutupi akan kotoran. Saudara, berbeda dengan belas kasihan Kristus. Kristus melakukan belas kasihan itu sungguh sama. Apa yang ada di dalam hatinya, sama yang dilakukannya. Ketika melihat orang yang tidak berdaya, Yesus datang. Ketika melihat orang yang sakit, dia menyembuhkan. Dan memang itu kasih, didasari dengan kasih. Bukan didasari oleh karena pujian. Yang pertama, saudara. Yang kedua, belas kasihan itu seharusnya menjadi sifat seorang Kristiani. Orang Farisi selain memiliki hati yang picik, saudara,
dia juga gagal melihat sifat belas kasihan itu terdapat di dalam Kristus. Dia gagal melihat sifat-sifat Allah itu ada di dalam Kristus. Makanya dia dengan picik, dia dengan keras menegur Tuhan Yesus. Dia tidak tahu siapa itu Yesus. Sehingga pada akhirnya dia tidak tahu apa yang arti dan makna dari belas kasihan itu. Saudara, jika kita ingin menjadi seorang Kristen sejati, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah menjalani hidup kita dengan memancarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mementingkan belas kasihan di atas segala seremoni yang kaku. Belas kasihan itu dikedepankan dibandingkan dengan hal lain yang mungkin menghalangi untuk kita melakukan belas kasihan. Inilah bukti kalau kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Orang Kristen kan dikenal orang yang penuh kasih ya saudara. Betul enggak sih? Tetangga kita kenal sebagai apa saudara? Saya pernah mendengar seseorang yang berkata kepada saya, "Wih, saya itu ya punya tetangga, jahatnya itu minta ampun loh." Waduh, begitu ya? Jahatnya gimana? Itu kalau parkir mobil, bukannya parkir di tempatnya yang sudah disediakan atau di depan rumahnya, parkir sembarangan. Bener-bener deh itu. Saya mau pergi nggak bisa, hanya terhalang oleh dia. Kemudian saya bilang kepada dia untuk mengundurkan gitu ya, untuk minggirkan mobilnya itu. Dia malah marahin saya. Waduh, hebat. Terus saya bertanya kepada dia, pasti dia bukan orang Kristen. Bukan, justru dia orang Kristen. Ada nggak di ruangan ini yang begini? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Saya cerita di luar sana, bukan di sini. Justru ini orang Kristen. Wah, kalau orang Kristen pasti orang Kristen yang baru percaya itu. Bukan, dia dari anak kecil, dari sekolah minggu sudah Kristen. Ya ampun. Wah bener Pak, dia bilang begitu. Bukan hanya begitu. Di gereja itu aktivis. Paling dia aktivisan. Majelis loh. Aduh. Tapi puji Tuhan di sini enggak begitu. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara? Kita harus menunjukkan sifat-sifat kasih. Tetapi sebelum itu kita tunjukkan dan kita lakukan. Orang lain sudah klaim. Kayak begitu. Oh jadi begitu yang model orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi belas kasihan itu harus menjadi label kita sebagai orang percaya. Ketika itu menjadi label orang percaya, saudara, saya kok percaya Kristus itu terlihat di dalam diri kita. Orang lain yang melihat kita terberkati, yang pada akhirnya apa saudara? Kita nggak pernah ajak pun ke gereja, dia akan bertanya, kamu kemana sih setiap minggu? Kok jam 9 sudah pergi? Kemana sih? Dia bilang, ke gereja. Oh, gereja begitu ya orang Kristen. Boleh gak aku ikut? Ada yang begitu kira-kira? Kok saya yakin saudara? Tanpa kita harus babi bunga ajak dan seterusnya. Dengan sifat-sifat belas kasihan yang kita miliki. Yang kita tunjukkan dan lakukan. Orang pasti akan kemudian melihat. Dalam diri kita ada belas kasihan Kristus. Dia akan dipertemukan dengan Kristus melalui kasih yang kita miliki. Karena itu mari saudara. Apa yang menjadi klaim dunia buat kita hari ini. Bahwa orang Kristen itu penuh kasih. Mari kita tunjukkan. Sungguh orang Kristen itu penuh dengan belas kasihan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saya mau katakan. Belas kasihan itu lebih utama dari persembahan. Yang percaya dan setuju angkat tangan. Oh enggak ada yang angkat tangan. Tadi KO1 saya tanya begitu, ragu-ragu antara benar atau salah. Saudara, Tuhan Yesus katakan, belas kasihan itu lebih daripada persembahan. Maka dikatakan apa? Aku menghendaki belas kasihan daripada persembahan. Ini dia kutip dari Hosea 6 ayat 9. Aku menghendaki bukan korban persembahan,
Tapi aku menghendaki ketaatanmu. Aku menghendaki kesetiaanmu. Aku menghendaki hidupmu itu sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Saudara, yang sesungguhnya seharusnya kita ini memiliki belas kasihan terlebih dahulu. Memiliki kasih Kristus terlebih dahulu. Lalu kita memberi persembahan. Kok saya percaya begini, saudara. Kalau orang itu memiliki kasihnya Kristus, pasti orang itu akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bukan dibalik. Orang Farisi itu dibalik, saudara. Dia berpikir dengan memberi, Tuhan akan memberkati. Amin. Berarti bukan orang Farisi. Sekali lagi. Tuhan Yesus berpikir bahwa orang yang memiliki kasih itu adalah orang yang memiliki belas kasihan terlebih dahulu. Saat dia memiliki belas kasihan, memiliki kasih Kristus, pasti dia akan memberi. Bukan seperti pemikiran orang Farisi. Dia memberi karena ingin diberkati. Ini maksud dari bagian itu. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Bukan korban persembahan. Bukan persembahan. Tetapi belas kasihan itu lebih utama kita lakukan dibandingkan dengan persembahan. Tuhan Yesus menggambarkan di bagian lain. Sebab kalau kita memberi itu atau mempersembahkan itu menjadi yang lebih utama tanpa belas kasihan. Takut-takutnya seperti yang dicontohkan di dalam Markus. Ada seorang yang memberi gitu ya, seorang janda memberi. Ada orang banyak juga memberi. Dan janda itu memberi hanya dengan 2 peser uang. Sedangkan orang banyak yang ada di sekitarnya memberi dengan begitu luar biasa. Dengan nominal yang banyak. Tetapi saudara, kenapa Tuhan Yesus memuji dan Tuhan Yesus berkenan kepada janda yang hanya memberi 2 peser itu? Kenapa saudara? Karena janda itu memberi dari kekurangan. Dia memberi seluruhnya. Seluruh penghasilannya dia berikan. Seluruh yang ia miliki dia berikan. Saudara, kalau orang memberi seluruhnya, meskipun itu kecil, semuanya itu kecil. Kalau nggak didasari dengan belas kasihan ataupun kasih Allah, nggak mungkin orang itu bisa memberi. Betul nggak, saudara? Contohnya begini, saudara lebih ridho mana? Memberikan uang 1 juta kepada istri saudara dibandingkan kepada orang lain, istrinya orang lain. Ridho mana? Kok ketawa? Susah jawabnya malah. Saya sangat percaya, saudara. Kita akan ridho memberikan 1 juta buat istri kita kan ya? Dibandingkan dengan perempuan lain kan? Kok Budi kok ketawa sih? Saya yakin begitu, saudara. Benar kan? Kenapa kita lebih ridho kepada istri kita? Karena kita memang sayang kepada istri kita. Kalau kemudian kita lebih ridho kepada orang lain, berarti ada udang di balik tempe, terserahlah. Mungkin begitu, saudara. Nah, mengasihi itu pasti akan ada kasih dulu, maka muncul ridho itu tadi. Tapi kalau orang Farisi, saya beri dulu supaya dia juga beri kepada saya. Orang Farisi, saya beri supaya beri kepada saya. Saya beri banyak supaya dia beri banyak kepada saya. Dan konsep orang Farisi adalah dia memberi kepada yang ia sukai, saudara. Memberi kepada yang ia kenal. Memberi kepada orang yang, ya pokoknya saya memberi kepada orang yang memang harus ada balasan kepada saya. Tapi konsep belas kasihan ini nyatakan Tuhan Yesus memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita diberi kasih karunia oleh Tuhan Yesus karena kita butuh kasih karunia. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita butuh kasih karunia Tuhan Yesus. Tetapi orang Farisi, dia punya konsep saya beri supaya saya dapat sesuatu. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus maksudnya. Lebih baik belas kasihan, lebih utama belas kasihan dibandingkan dengan persembahan.
Bukan berarti kita nggak boleh memberikan persembahan. Justru saya mau kasih tahu. Seorang yang memberi, mempersembahkan kepada Tuhan, harus didasarkan oleh belas kasihan. Bukan didasarkan oleh karena apa? Supaya saya dikenal. Supaya saya dilihat orang. Supaya pepaya lainnya itu. Bukan itu, saudara. Tapi kita memberi yang memang kita memiliki dan kita memberikan untuk Tuhan. Karena kita merasa Tuhan itu sudah berkati kita. Belas kasihan itu muncul karena belas kasihan itu sudah kita terima. Maka kita juga berbelas kasihan. Setuju, saudara? Saya suka sekali dengan satu pernyataan yang saya dengar. Dan ini di luar sana sudah pasti tentu dengar. Dia mengatakan begini. Jikalau kita berbelas kasihan kepada orang lain, sesungguhnya kita ini sedang berbelas kasihan kepada diri kita sendiri. Jikalau kita suka menolong orang lain, sesungguhnya sekarang ini kita lagi mendebetkan pertolongan itu buat kita sendiri. Jikalau kita suka memberi orang lain, maka sesungguhnya kita ini sudah membuat pemberian buat diri kita sendiri. Jadi, kita harus melakukan belas kasihan itu sepanjang hidup kita, setiap harinya. Saudara, kalau kita mau hitung, saudara, setiap hari ini kita berbelas kasihan berapa banyak sih? Pernah enggak kita dalam satu hari itu mulai kita hitung gitu ya? Kebaikan kita itu mulai kita hitung itu pernah enggak, saudara? Oh janganlah, kebaikan tidak perlu dihitung. Tapi jangan-jangan justru karena kebaikan tidak pernah kita hitung, saudara. Yang muncul apa? Ketidakbaikan, saudara. Saudara, dalam 40 hari ini kita mengadakan doa puasa. Saudara tahu nggak sih? Tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Orang Farisi itu tahu. Semuanya tahu, saudara. Tapi saudara doa dan puasa enggak sih? Doa puasa ya selama 40 hari ini. Ada yang puasa hari ini? Enggak mungkin hari Minggu puasa, siain makanan masalahnya. Saudara, beberapa waktu lalu saya dipermalukan oleh anak saya. Dia bilang begini kepada saya. Saya bilang kepada anak saya bahwa saya hari ini enggak makan dulu. Anak saya ngajak makan, dia bilang, papi hari ini gak makan dulu. Loh, kok gak makan dulu? Biasanya makan duluan. Ini kok gak makan dulu, gimana sih? Gitu. Ya, papi hari ini makannya saya atur gitu. Gak ngerti kan, saya bilang puasa dia gak ngerti. Makanya saya atur. Kemudian begini, papi ya udah, papi ngatur makannya jam berapa sih? Saya atur jam 6. Oh jam 6 ya. Dia permalukan saya di jam 12 siang. Dia kemudian tawarin saya makan. Wih, ini enak banget. Kemarin saya juga digoda sama Cilenwah. Ini enak banget. Tuhan, jauhkan godaan ini daripada aku. Yang enak Tuhan pasti akan sediakan di jam 6. Yung kuat juga gitu ya, tahan godaan itu. Nah, saudara, anak saya kemudian, ini enak Pi, bener. Kalau enggak nyicip, ini saya habisin loh. Pilih mana? Saudara, saya mau jadi orang Farisi atau mau jadi orang benar nih? Saya bilang, Dek, kalau kamu punya kasih kepada papi, kamu pasti gak akan makan dulu dan disisain. Dia justru bingung, saudara. Dia bingung, waduh, antara dia mau makan atau enggak. Ya sudah begini saja, Pi. Kalau begitu kita makan sama-sama. Saya pikir-pikir, saya berkomitmen. Kalau saya makan sama-sama saya gagal. Saya coba lagi bilang sama anak saya, begini saja. Ya sudah, Dedek makan, tapi sore nanti kita beli lagi ya. Dia pikir-pikir, kalau beli lagi berarti porsinya lebih gede. Ini pinter juga ya. Gini aja. Gak apa-apa, papi nyicip aja, nyicip gak salah kok. Saya mau jadi orang Farisi atau orang benar. Saya kemudian bilang sama anak, baik, Tuhan ampuni saya gagal deh. Harus diakui, saudara.
Orang Farisi itu tidak pernah mau mengakui kelemahannya. Dan orang Farisi selalu menunjukkan kekuatannya. Belas kasihan itu bukan kekuatan yang harus jor-joran. Tapi sesungguhnya kekuatan di dalam diri kita. Bukan kekuatan yang kemudian kita umbar menjadi pertontonkan, saudara. Tapi belas kasihan itu muncul dalam diri kita. Yang orang lain melihatnya, merasa kita diberkati. Saudara, biarlah kebenaran ini mengingatkan kita hari. Kita di posisi yang seperti apa? Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh anak-anak Tuhan. Mungkin sebagian kita atau mungkin kita kadang terjatuh di dalam pemahaman orang Farisi ini. Tapi sadarilah, mari kita bangkit. Kita bangkit, kita berubah menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh dan berkenan. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Tapi yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Ini lebih utama daripada segala. Sebab ketika kita sudah menerima belas kasihan, pasti hidup kita akan melimpah juga menyatakan belas kasihan. Suka menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan bukan sekedar teori, tapi belas kasihan adalah tindakan nyata yang dirasakan oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dijauhkan dari sifat-sifat seorang Farisi. Tetapi kami memiliki sifat-sifat belas kasihan dari Kristus. Berkati dan tolong kami, agar keseharian hidup kami bukan menunjukkan seorang Farisi Tuhan. Tapi kami menunjukkan sebagai anak-anak Allah. Terpujilah Engkau, demi Kristus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa.